Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Setujukah? Setuju, Bu. Vivat Cor Jesu. Percor Marie. Baik, kita akan mengawali perjumpaan kita di pertemuan hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita persiapkan diri kita duduk dengan sikap yang baik. Nah, hari ini kita memasuki bab 4 bagian C, berpacaran. Wow, Bu, kok temanya tentang berpacaran sih? Ya, karena ini juga bagian dari dinamika kehidupan seorang manusia. Ada berteman, bersahabat, dan juga menjalin hubungan yang lebih dekat yang dikenal dengan istilah berpacaran. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan doa pembukaan. Silakan dibuka buku halaman 131. Halaman 131 atau 131. Sudah semua? Sudah. Nah, kita doakan bersama-sama ya, walaupun kalian mic-nya nonaktif, kita doakan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki atau perempuan. Berkatilah agar kami dapat saling menghargai satu sama lain sebagai laki-laki dan perempuan. Hadirlah dalam kegiatan pembelajaran hari ini saat kami mendalami makna berpacaran sebagai bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan. Semoga kami dapat saling memperkaya diri dengan pemahaman yang benar, sehingga dapat mengembangkan diri kami dan orang lain. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk tujuannya, ya, ini kompetensi dasarnya masih sama ya. Kita KD yang ke-6, kemarin berteman, bersahabat, masuk KD ke-6. Lalu tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran. Coba Riki, Bu Guru minta bantuannya Riki, baca tujuan pembelajaran.
Riki bisa bantu Bu Guru untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Iya, iya. Ya. Setelah kegiatan pembelajaran melalui pendekatan kateketis dan saintifik selesai, peserta didik mampu menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan pacaran dengan yang sehat dan pesan Injil Lukas 14 ayat 28 sampai 34 secara tepat. Ya, jadi dengan kegiatan ini kita diajak untuk memiliki pemahaman tentang pacaran yang sehat itu seperti apa menurut pesan dari Injil Lukas, ya. Artinya bahwa pacaran itu sesuatu yang wajar, ya. Tetapi bagaimana supaya pacaran yang nanti dijalani itu masuk kategori pacaran yang sehat, ya, pacaran yang benar. Jangan sampai salah gaul, ya. Lalu ini indikatornya, ya. Indikatornya sudah jelas, ya, ada 4 aspek penilaian: sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kalau kita akan membahas nih, sekarang Bu Gursi mau tanya nih, menurutmu nih, apa sih arti pacaran? Apa sih tujuan orang berpacaran? Bagaimanakah pacaran yang baik? Apa yang boleh dilakukan selama masa pacaran? Apa yang tidak boleh? Dan sebagainya. Nah, pada bagian awal ini, silakan coba kalian dituliskan di dalam bukumu, ya, untuk nomor 1 sampai 5, ya. Nomor 1 sampai 5 coba kamu jawab di dalam bukumu. Apa sih arti berpacaran menurutmu, ya? Apa tujuan orang berpacaran? Lalu bagaimanakah pacar yang baik? Ini berarti mengenai orangnya. Lalu apa yang boleh dilakukan selama masa berpacaran, apa yang tidak boleh? Ya, nomor 1 sampai 5 saja dulu. Ada sih soalnya Ki, ada di mana soalnya? Itu ada? Ada juga. Hah? Pertanyaan diskusi. Iya, apa? Atau apa tipe pacaran? Tulis satu. Ikutin aja. Jadi yang dijawab nomor 1 sampai 5 dulu, ya. Kamu sering. Gua mau. Jawabannya saja, Bu. Angka 31. Ya, jawabannya saja boleh. Nomor 1 sampai 5 saja dulu. Nomor dulu. Nggak usah tulis nama, nggak dikumpulin satu. Pertanyaan diskusi. Nggak usah tulis itunya, langsung nomor 1. Jawabannya apa? Soalnya apa? Apa arti berpacaran? Apa arti pacaran, Ki? Arti pacaran? Nggak usah tuh soalnya dibilang apa artinya. Apa arti pacaran? Apa artinya? Mengasihi yang kamu mau cintai. Iya, saling mengasihi. Biasanya mengasihi orang yang kamu sayangi. Iya. Mengasihi orang yang kamu cintai. Untuk menjadi
Gimana? Adakah kesulitan? Nathanael sudah sampai nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Iya. Andrew? Sampai nomor berapa, Andrew? 1, Bu. Nomor 1. Jefferson? Masih nyari, Bu. Masih nyari? Nyari di mana? Nyari jawaban yang benar, Bu. Oh, cari jawaban yang benar. Gema sampai nomor berapa, Gema? Baru 1, Bu. Baru 1. Safina? 1, Bu. 1. Excel? Udah nomor 2, Bu. Oh, sudah nomor 2. Dias, nomor berapa, Dias? Dias? Kemanakah Dias? Chelsea, sampai nomor berapa, Chelsea? Nomor 1, Bu. Oh, Dias nomor 1. Chelsea? Livi, sampai nomor berapa, Livi? Baru nomor 1, Bu. Nomor 1. Marvin? Sampai nomor berapa, Marvin? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Dahlia? Nomor 1. Nomor 1. Grace? Grace sampai nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 juga. Kevin? Kevin sampai nomor berapa? Ferhan sampai nomor berapa, Ferhan? Masih 1, Bu. Nomor 1. Flora? Tinggal nomor 1, 2, dan 4, Bu. Tinggal nomor 1, 2, 3, 4. 4 doang, Bu. Tinggal 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu yang belum? Iya. Oh. Gofer? Sampai nomor berapa, Gofer? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Clara? Baru nomor 1, Bu. Baru nomor 1. Suta? 1, Bu. Nomor 1. Hiskia? Nomor 4, Bu. Nomor 4. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Rafael? Rafael Pardede? Masih nomor 1, Bu. Masih nomor 1. Anet? Anet sampai nomor berapa, Anet?
Daniel, sampai nomor berapa Daniel? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Anet sampai nomor 2. Nggak berfungsi ya ininya ya, mic-nya kamu ya. Marvelino sampai nomor berapa? Christian Marvelino? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Josia? Josia sampai nomor berapa, Kak? Selin. Nomor berapa, Selin? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Yemima. Nomor 1. Nomor 1. Riki sampai nomor berapa, Riki? 3. Nomor 3. Oke. Ya sampai jam 7.50 ya. Nanti kita akan teruskan. Kalau belum nanti dilanjutkan lagi ya untuk menjawabnya karena nanti di dalam proses juga akan ditemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Septian Rafael sampai nomor berapa? Masih nomor 2, Bu. Masih nomor 2. Chelsea. Ya, Bu. Sampai nomor berapa Chelsea? Sudah selesai, Bu. Wah, sudah selesai. Good. Sudah selesai Chelsea. Jadi catat nih, Chelsea sudah selesai. Oke. Nah, sudah jam 7.50, kita lanjutkan dulu. Nanti kita temukan jawaban dari masing-masing itu ya. Nah, kita akan mengamati beberapa gambar yang mau menunjukkan tentang tahap-tahap ya perkembangan pergaulan manusia ya, remaja khususnya. Nah, ini ada beberapa kelompok ya. Kalau kalian melihat ya, ini ada keterangannya sih di dalam di setiap gambar ini. Coba gambar yang pertama dibaca oleh Clara. Kelihatankah keterangan gambarnya? Clara, kelihatankah keterangan gambar nomor 1 ini? Kelihatan, Bu. Ya, bisa dibacakan? Valentin Bina Iman Remaja atau BIR Paroki
Oh, ini kurang Katedral. L. Katedral. Kurang Katedral, F. katedral, Katedral. katedral Bogor ke Uskupan Sufragan Bogor. Ya, ini gambar adalah sekelompok remaja. Ya, BIR itu singkatan dari Bina Iman Remaja ya. Kalau dengar BIR ya, bukan bir minuman. Tapi BIR di sini dalam arti adalah singkatan dari Bina Iman Remaja. Di sini di kelas 7 adakah yang menjadi anggota kelompok Bina Iman Remaja? Chelsea, oke. Ya, ini adalah salah satu bentuk kegiatan Bina Iman Remaja. Di sini ada perempuan, ada laki-laki juga ya, menggambarkan ini dunia remaja. Mereka bersama dengan teman-temannya mengikuti aktivitas kegiatan ya di gereja. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan di Paroki Katedral Bogor. Ada yang sudah pernah pergi ke Katedral Bogor? Belum ada ya? Oke, sekarang yang gambar yang ini coba dibaca oleh Ferhan. Keterangannya kelihatankah? Keterangan gambarnya? Yang berapa, Bu? Ini yang ini, gambar yang ini. Oh, kelihatan. Silakan baca coba. Itu FKPAI. Ya, FKPAI Lembah Masurai bersama remaja Masjid Al-Muhajirin laksanakan bersih-bersih masjid. ya, jadi ini bahwa di kelompok saudara-saudari kita yang beragama Islam pun mereka punya kelompok ya. Ini ada kelompok pemuda nih ya. Nah, mereka sedang melakukan bersih-bersih masjid ya, melakukan gotong royong atau kerja bakti. Ya, di sini ada laki-laki juga, ada perempuan juga ya. Jadi bahwa sebagai remaja mereka juga terlibat dalam kegiatan di komunitas agamanya. Nah, di sini mereka sedang mengadakan bersih-bersih masjid. Lalu gambar yang ini coba dibaca oleh Flora. Antusiasme remaja membawakan tari daerah dinilai masih tinggi. Oke, ini juga ada laki-laki, ada perempuan ya, bahwa mereka sebagai remaja juga memiliki minat terhadap tari daerah. Adakah di kelas 7 ini yang bisa menari tari daerah, tarian daerah? Oh, Livi. Tari apa, Livi? Banyak sih, soalnya dulu ikut ekstra tari. Oh, banyak ya, karena dulu ikut ekstra tari. Wah, berarti nanti kalau di sekolah kita sudah offline lagi, ada acara, bisa dong siap menyumbangkan tariannya? Ya kan? Nah, ketika nari itu ada teman yang perempuan semua atau ada laki-lakinya juga? Perempuan semua. Oh, tempat Livi waktu itu perempuan semua. Oke, kalau ini ada laki-lakinya juga ya. Nah, sekarang yang ini dibaca oleh Gofer. Gofer. Ya, Bu. Ya, coba dibaca ini tulisannya. Kelihatankah? Gofer. Maaf, Bu, tadi saya mati mic-nya, lupa saya yang lain. Coba dibaca. Remaja zaman now, perilaku remaja yang positif. Oke, ini mereka sedang apa sih ini para remaja ini? Sedang kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Nah, dari 4 gambar ini, apakah kalian ada yang mempunyai kelompok belajar seperti gambar yang ini? Ya, kelompok belajar, kelompok diskusi. Pernah melakukan? Pernah. Pernah ikut bersih-bersih, bersihkan gereja. Pernah ikut? Oh, pernah. Pernah. Ya. Yang nari selain Livi tadi ada lagi yang mempunyai minat untuk tari, entah tari modern atau tari daerah, ada lagi yang punya minat? Oh, Dahlia. Oke.
Tadi kalau yang bir itu Chelsea ya, yang lainnya mudah-mudahan bisa ikut dalam kelompoknya. Atau sekolah minggu nih. Siapa yang masuk anggota kelompok sekolah minggu? Yemima, oke. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mau menunjukkan dunia remaja, Jefferson juga. Dunia remaja itu membutuhkan teman ya, membutuhkan teman. Di dalam pertemanan ini kemudian bisa meningkat menjadi persahabatan. Nah, nanti dari hubungan pertemanan yang semakin dekat itu bisa memunculkan rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Nah, itu yang nanti berikutnya ketika tertarik dengan lawan jenis lalu mengadakan hubungan yang lebih dekat, nah itu yang disebut dengan berpacaran. Nah, kita akan sekarang membaca cerita judulnya Sekarang Kamu Berubah. Itu ada di dalam bukumu juga, halaman 132 sampai 133. Mau baca dari sini juga boleh, dari buku juga boleh. Jadi ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf, maka dibaca oleh 3 orang. Ya, yang pertama Ibu, silakan siapa yang bersedia, lalu nanti menunjuk orang kedua. Orang kedua nanti menunjuk orang yang ketiga. Silakan, siapa yang pertama? Jefferson. Ya, silakan Jefferson. Nah, lalu kalau sudah selesai bagian ini, silakan tunjuk teman. Sekarang kamu berubah. Anton, Andi, Alex, Rina, dan Dian adalah sahabat akrab dan sangat kompak. Mereka saling membantu dalam kesulitan, menghibur jika ada salah satu dari mereka yang mengalami kesedihan. Mereka tidak pernah mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dan pelajaran di sekolah. Mereka tidak hanya kompak dalam bermain, tetapi juga saling memberi semangat dalam belajar. Jika ada tugas sekolah yang sulit dikerjakan, mereka saling membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, terutama dalam memahami materi pelajaran yang dianggap sulit. Maka, tidak heran jika di sekolah mereka dikenal sebagai anak-anak yang rajin, disiplin, dan cerdas. Namun, akhir-akhir ini, prestasi belajar Anton menurun sejak Anton mengenal pacaran. Iskia. Sejak berpacaran, Anton mulai jarang bermain dan belajar bersama mereka. Hal ini membuat Andi, Alex, Rina, dan Dian prihatin dan sedih dengan menurunnya prestasi belajar Anton. Sudah tidak terhitung lagi mereka menasihati Anton untuk tetap semangat belajar. Namun, Anton justru menganggap mereka suka mencampuri urusan orang lain. Ini adalah urusanku, kalian tidak berhak mengatur hidupku. Atau kalian iri karena belum mendapatkan pacar seperti aku, kata Anton ketika dinasihati oleh teman-temannya supaya tetap rajin belajar dan jangan hanya menghabiskan waktu untuk berpacaran. Jawaban Anton itu semakin membuat sedih sahabat-sahabatnya. Jangankan nasihat sahabatnya, nasihat orang tuanya pun tidak diindahkannya lagi. Chelsea. Pacaran telah mengubah kepribadian Anton. Sehari-hari waktunya dihabiskan untuk berduaan, nongkrong, jalan-jalan ke mall, dan pergi ke bioskop. Tidak ada lagi waktu untuk bermain dengan teman-temannya, juga untuk belajar. Maka tidak heran jika semakin hari teman-temannya semakin berkurang dan prestasi sekolahnya semakin menurun. Oke, terima kasih untuk yang sudah membacakan. Nah, kita sudah membaca tadi judul ceritanya apa? Sekarang kamu berubah. Sekarang kamu berubah. Siapa yang dianggap berubah? Anton. Anton. Berubahnya dari apa menjadi apa? Berubahnya Anton semula itu bagaimana, lalu menjadi bagaimana? semulanya itu pokoknya dia tuh prestasinya turun gara-gara pacaran. Itu gara-gara
Nah, jadi prestasinya turun gara-gara pacaran. Nah, sebelumnya Anton tuh anak yang bagaimana? Nah, yang pintar Rajin, dan rajin. disiplin. Rajin, disiplin. Terus apa lagi? Nilainya nggak pernah kurang. Rajin, disiplin, nilainya tidak pernah kurang. Dia juga punya teman-teman yang saling mendukung ya, dikatakan tadi teman-temannya itu sahabat-sahabatnya itu saling mendukung kan, mereka belajar bersama, melakukan berbagai hal bersama. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu selanjutnya ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Anton. Wah, Anton kok sudah tidak seperti semula lagi ya kan? Tidak lagi bersama-sama dengan mereka, sudah tidak mau belajar lagi. Nah, tadi menurut Jemima gara-garanya berpacaran gitu. Setuju yang lainnya bahwa Anton berubah itu gara-gara pacaran? Setuju. Setuju. Sebenarnya boleh nggak sih orang berpacaran itu? Boleh. Boleh. Boleh, berpacaran itu boleh. Yang nggak boleh? Berzina. Ya, jadi berpacaran itu boleh. Hanya orang nanti harus melihat apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebenarnya kalau orang berpacaran tuh inginnya apa sih ya? Mendapatkan pasangan hidup. Oh, ingin mendapatkan pasangan hidup. Nah, kalau yang dilakukan oleh Anton itu kira-kira berpacaran baginya itu menjadi positif atau negatif ya? Negatif. Negatif. Kenapa menjadi negatif? Karena menghancurkan prestasinya. Menghancurkan prestasinya. Mengapa prestasinya bisa hancur? Karena terlalu fokus dalam hal berpacaran. Karena terlalu fokus dalam hal berpacaran, kemudian meninggalkan apa? Prestasi. Meninggalkan tugasnya dia untuk belajar ya. Oke, kalian ternyata bisa menemukan apa yang terjadi dalam diri Anton bahwa karena pacaran ternyata membawa perubahan dan perubahan itu bukan ke arah yang lebih baik tetapi malah membawa arahnya itu kemunduran ya. Katakan awalnya prestasinya baik tetapi sekarang prestasi menjadi tidak baik ya. Jadi sering nongkrong-nongkrong, malah jalan-jalan di mall, meninggalkan tugas belajarnya. Nah, sekarang kita lihat tadi kan pertanyaan pertama kan apa arti berpacaran? Nah, sekarang kita lihat ya. Kata pacar dulu ya, karena berpacaran itu kata dasarnya pacar ya. Pacar ya, pacar dapat diartikan teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Maka pacar juga disebut atau sering juga diistilahkan dengan kata kekasih. Ya. Jadi pacar itu teman lawan jenis. Berarti kalau ada laki-laki, maka pacarnya perempuan. Bisa nggak kalau perempuan pacaran dengan perempuan? Enggak. Ya. Jadi kita pacar itu teman lawan jenis ya, dikatakan teman lawan jenis, maka ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Pacar adalah teman lawan jenis yang tetap ya dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih atau kekasih. Nah, kita di sini adalah hubungan ini pacar yang sudah serius ya, bukan pacaran ala remaja yang seminggu dengan dia putus, ganti lagi, seminggu putus lagi, seminggu putus lagi ya. Di sini ada yang pernah pacaran kah? Ada yang sudah mulai pacaran di kelas 7? Semoga belum ya. Sehingga tidak membuyarkan konsentrasi belajar. Lalu pacaran. Berpacaran adalah pergaulan secara khusus dan mendalam dengan lawan jenis. Jadi pacaran itu bergaul, ya, jadi kalau berpacaran berarti ya bergaul secara khusus dan mendalam dengan lawan jenis. Walaupun nanti tetap harus memperhatikan rambu-rambu supaya tidak jatuh dalam pergaulan atau dalam pacaran yang tidak sehat.
Oke ya. Jadi yang nomor 1 tadi siapa yang menjawabnya kurang lebih seperti ini. Coba saya mau dengarkan Hizkia. Tadi Hizkia apa jawabannya berpacaran artinya apa? Kenapa, Bu? Hizkia tadi menjawab nomor 1 apa? Berpacaran adalah kedua orang yang bertemu dan saling jatuh cinta. Mereka akan menjalani hubungan yaitu berpacaran. Oke. Nah, yang 2 orang bertemu itu laki-laki dan perempuan ya? Iya, Bu, bukan sesama jenis. Oke, good. Ya, boleh bisa diartikan begitu juga. Coba saya mau mendengarkan pendapatnya Suta. Apa Suta? Menurut Suta tadi berpacaran? Suta. Kemanakah Suta? Suta. Atau siapa yang mau mencoba memberikan jawaban nomor 1? Chelsea, silahkan Chelsea. Menjalin hubungan sebelum ke jenjang yang lebih serius atau ke jenjang pernikahan. Ya, menjalin hubungan yang lebih serius sebelum ke jenjang pernikahan. Boleh. Apalagi? Siapa lagi? Christian Nathanael, silakan. Kalau saya, pacaran adalah proses perkenalan antara dua jenis insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Oke, jadi ini tahap ya, tahap perkenalan orang yang berlainan jenis atau berlawan jenis ya, untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga, perkawinan. Oke. Siapa lagi? Ada lagi yang mau memberi jawaban nomor 1? Sudah tidak ada lagi? Oke, jadi bahwa inti dari berpacaran tadi harus ada apa? Ada istilah hubungan ya, hubungan khusus ya di antara lawan jenis ya. Jadi rumusannya bisa dibuat tadi seperti yang diungkapkan oleh beberapa temanmu. Ya, jadi berpacaran adalah pergaulan secara khusus dan mendalam dengan lawan jenis ya. Oke, berikutnya. Nah, tahap-tahap, sekarang kita lihat dulu tahap-tahap ketertarikan seseorang terhadap lawan jenisnya. Nah, kita sudah melewati nih masa kanak-kanak. Kalian semua sudah melewati nih masa kanak-kanak ya. Kemudian sekarang kalian ada di dalam masa remaja. Nah, kalau Bu Guru sudah di masa dewasa ya. Nah, kalian sudah melewati tahap masa kanak-kanak, sekarang kalian di masa remaja. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam setiap masa itu, ya, masa perkembangan tersebut. Nah, masa kanak-kanak nih, ketika masa kanak-kanak itu tanpa malu-malu bergaul dengan siapa saja. Siapa dulu ketika masih kecil suka main hujanan? Ada yang ketika masih kecil tuh suka main hujan-hujanan? Oke. Kadang-kadang, kadang-kadang nggak pakai baju ya mainnya ya? Pakai baju, Bu. Oh, pakai baju. Pakai ya. Ya, ketika masih kecil itu ya kebanyakan itu masih bermain tuh tanpa malu-malu ya. Kadang pakai bajunya ya sembarangan aja, kadang hanya pakai kaos dalam, pakai celana dalam, main hujan-hujanan, yuk kita main hujan-hujanan. Karena sekarang Bu Guru itu di depan rumah itu ada tetangga dan ada anak kecil-kecil tuh. Kalau dengar ada hujan mereka sudah yuk kita main hujan-hujanan. Nah, lalu ketika mereka bersama, ya masih belum ada perasaan apapun dalam arti perasaan dia tertarik ya dengan lawan jenis itu belum ada, seperti itu belum muncul. Lalu menganggap ya semuanya ya sama, lalu berjalan wajar semuanya. Jadi dalam hal bergaulan bersama, ketika masih kanak-kanak itu tidak ada rasa malu ya, masih malu dalam arti melihat temennya pakai kaos dalam aja nggak masalah gitu ya. Atau itu suka di Kalimalang tuh, kadang Bu Guru suka lihat di Kalimalang tuh. Mereka
kadang-kadang mandi di Kalimalang, buka baju, loncat ke kali, lalu naik lagi, ya loncat lagi, begitu dan seterusnya. Ini masa kanak-kanak. Nah, bagaimana dengan masa remaja? Nah, masa remaja ya bergaul dengan siapa saja ya, karena dalam masa kita menjalin pertemanan dengan semakin banyak orang. Nah, mulai dari beberapa teman-teman itu mulai muncul tertarik secara khusus dengan lawan jenis. Ya, mulai nih kok saya ada ketertarikan dengan orang-orang tertentu. Lalu bisa juga mulai menaksir, lalu mulai bergaul secara khusus dengan lawan jenis, artinya dengan yang dengannya seseorang itu merasa tertarik. Nah, kalau sama-sama oke nih, yang cewek tertarik dengan yang laki-laki ini, yang laki-laki ini tertarik dengan yang cewek ini, lalu mereka sepakat nih untuk mengadakan yang namanya pacaran. Cuma kalau masa remaja, ya pacarannya sih itu masih yang suka dibilang cinta apa ya kalau remaja itu? Ada mendengar Cinta istilahnya? monyet. Cinta monyet. Apa sih artinya cinta monyet itu? Pernah lihat monyet nggak? Pernah lihat binatang monyet? Pernah. Pernah. Ya monyet itu suka berpindah-pindah ya, suka berpindah-pindah. Maka kalau dikatakan cinta remaja itu cinta monyet, itu masih cintanya itu masih yang mudah berpindah-pindah. Itu tadi seperti yang Bu Guru katakan, 1 minggu dengan ini, lalu ganti lagi minggu kedua dengan yang lain lagi, putus lagi nyambung dengan yang lain lagi. Nah, itu remaja itu masih yang belum stabil ya, masih lebih lebih ketertarikannya itu masih di permukaan. Kadang-kala hanya masih melihat apa yang terlihat, kerennya, gantengnya, cantiknya gitu ya, masih levelnya masih lihat yang di permukaan. Maka disebut dengan istilah cinta monyet itu cinta yang masih mudah berpindah-pindah ya. Itu cintanya para remaja. Lalu bagaimana dengan orang yang dewasa ya? Orang dewasa kalau sudah memiliki pacar itu sudah ke arah yang serius ya. Bukan masanya lagi untuk mencari-cari ya. Oh, bulan ini dengan dia ganti lagi bulan berikutnya enggak. Kalau sudah dewasa itu sudah lebih serius karena mereka sudah mengarahkan ya untuk ke dunia yang selanjutnya, yaitu memasuki dunia perkawinan. Ya, maka orang dewasa kalau sudah memiliki pacar, ya lalu berpacaran secara serius, lalu mereka mempersiapkan ke masa berikutnya, yaitu ke jenjang perkawinan. Lalu ketika memang mereka serius dengan sudah sama-sama oke, ini antara laki-laki dan perempuan, lalu mereka sepakat untuk ke jenjang perkawinan, maka ada berikutnya yang disebut dengan pertunangan. Nah, kalau sudah pertunangan, lalu dilanjutkan dengan perkawinan. Nah, ini adalah tahap-tahap yang dilalui oleh seseorang, ya, dari proses pertemanan biasa, kemudian berpacaran, dan nanti sampai pada akhirnya untuk memasuki lembaga perkawinan. Nah, kamu tadi masih di dalam tahap ini ya, tahap remaja. Nah, sekarang kita lihat beberapa pengertian tentang masa pacaran. Ya, jadi beberapa hal yang berhubungan dengan dunia, dengan istilah, dengan masa berpacaran. Ya, siapa mau membantu membacakan? Bu. Yemima. Silakan Yemima. Beberapa pengertian tentang masa pacaran. Satu, masa untuk saling mengenal satu sama lain lebih mendalam. 2, tahap awal bagi dua insan berlawanan jenis untuk memasuki masa persiapan dalam hidup berkeluarga. 3, untuk memilih seorang teman hidup dengan suasana merdeka tanpa paksaan dari pihak-pihak lain. 4, memasuki hubungan sosial yang lebih luas. Ya, jadi bahwa
masa pacaran itu ternyata bisa dipahami dengan beberapa pengertian. Selain tadi yang sudah kalian temukan ketika menjawab pertanyaan apa arti berpacaran. Jadi berpacaran juga bisa dipahami sebagai masa untuk saling mengenal satu sama lain lebih mendalam. Ya. Tahap awal bagi dua insan berlawanan jenis untuk memasuki masa persiapan dalam hidup berkeluarga. Untuk memilih seorang teman hidup dengan suasana merdeka tanpa paksaan dari pihak-pihak lain. Jadi artinya bahwa orang memilih pacar itu bukan karena disuruh orang lain, tetapi memang sama-sama orang yang merdeka, orang yang bebas ya. Jadi memilih secara bebas. Lalu memasuki hubungan sosial yang lebih luas. Ya, karena nanti ketika dia memasuki dunia perkawinan, lembaga perkawinan, maka sudah lagi hubungannya sudah menjadi semakin luas. Karena kan nanti kalau perkawinan itu menghubungkan dua keluarga, ya, dua keluarga, keluarga A, keluarga B. B juga punya keluarga-keluarga lain, A-nya juga demikian. Maka dikatakan hubungan sosialnya menjadi semakin luas. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana kitab suci berbicara tentang hal tersebut. Ya, lebih sih menyoroti tentang persiapannya. Ya, siapa yang mau bantu baca untuk slide pertama? Siapa mau bantu baca untuk slide pertama? Safina. Safina. Sebentar, Bu. Oke, kalau begitu Chelsea dulu. Chelsea, silakan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Lukas 14 ayat 28 sampai 34. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, Ya, dilanjutkan, Chelsea. supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia mampu menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garamnya sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kok bicara tentang pacaran, teksnya ini sebenarnya yang mau dituju adalah tentang pentingnya. Coba kita lihat di ayat yang ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
Apa arti dari ayat itu? 28 dilanjutkan dengan 29, 30. Ada 31, 32. Ya, siapa yang kira-kira apa maksud dari ayat-ayat itu? Sebelum membuat menara, dia membuat perhitungan. Nah, di sini siapa kemarin yang ketika terlibat dalam kepanitiaan itu membuat rencana segala macam? Ada kemarin ketika dalam kegiatan-kegiatan itu membentuk kepanitiaan, ya kan? Tujuannya apa? Mengapa ada acara kemarin lalu membuat panitia? Nah, ada yang mau memberikan pendapatnya? Mengapa sih ada acara-acara itu perlu membuat kepanitiaan? Ya, kayak kemarin kan acara yang terakhir itu Natal ya kan, ada panitia tuh. Mengapa perlu dibentuk panitia? Supaya acaranya lebih tersusun. Supaya acaranya lebih tersusun. Oke. Agar ada yang mengurus acaranya. Oke. Lalu supaya acaranya bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana ya. Jadi bahwa ini mau di ayat ini sebenarnya mau ditujukan pentingnya membuat persiapan ya sebelum melakukan sesuatu. Seperti orang tadi sebelum membuat menara dia harus memperhitungkan anggaran yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Jangan sampai nanti sudah bisa membangun belum selesai sudah kehabisan biaya sehingga bangunan tidak bisa diselesaikan. Nah, ini jadi pentingnya membuat persiapan. Sama ketika kita membuat acara-acara, itu penting membuat persiapan, membuat kepanitiaan, supaya segala sesuatunya itu sudah dipikirkan sedemikian rupa. Nah, kalau membutuhkan biaya, biayanya seberapa, dan apakah itu tersedia? Ya, supaya acara itu bisa dijalankan dengan baik, tidak tiba-tiba putus di tengah jalan karena kehabisan dana. Sama seperti orang membangun rumah, juga harus memperhitungkan biaya yang dibutuhkan dengan ketersediaan dana. Itu harus disesuaikan. Jangan sampai dananya cuma sedikit, tetapi membuat rencana itu melebihi dari anggaran, lalu ketika dilaksanakan pembangunan, lalu rumahnya tidak bisa diselesaikan karena kehabisan dana. Nah, sama juga membangun hidup berkeluarga, karena pacaran itu menjadi salah satu proses mempersiapkan untuk hidup berkeluarga. Maka untuk hidup berkeluarga perlu juga persiapan. Nah, persiapannya itu dimulai dengan mencari pasangan hidup. Nah, mencari pasangan hidup. Nah, mencarinya ini yang jangan sembarangan ya. Karena nanti dalam perkawinan Kristiani itu perkawinannya adalah sekali untuk seumur hidup. Maka perlu dipersiapkan dengan baik, jangan sampai salah pilih. Nah, teks kitab suci ini ditampilkan mau menunjukkan itu pentingnya masa persiapan supaya tujuannya bisa tercapai. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat. Nah, pesannya ya, menghayati tahap-tahap pergaulan yang harus dilalui dengan terang iman. Jadi bahwa untuk menuju ke jenjang perkawinan itu ada tahap-tahap tadi ya. Kalau tahap ada tahap kanak-kanak tadi kita lalui, tahap remaja kalian sedang dalam tahap remaja, lalu nanti tahap dewasa. Nah, lalu membangun sebuah rumah tangga perlu persiapan yang matang ya, bukan asal-asalan. Apalagi tadi seperti Ibu katakan bahwa perkawinan Kristiani adalah perkawinan sekali untuk seumur hidup. Maka sungguh perlu dipersiapkan dengan sangat matang. Nah, lalu tujuannya ya, tujuan orang berpacaran.
Ya, coba dibaca oleh Excel. Excel, Ya, Bu. silakan dibaca. Untuk mengenal lebih mendalam satu sama lain, mengenal kepribadiannya, kebiasaan baik dan buruknya, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan. Ya, jadi tujuan berpacaran adalah untuk saling mengenal lebih mendalam satu sama lain. Ini tujuannya untuk saling mengenal lebih mendalam satu sama lain. Apa yang ingin dikenal? Ya, kepribadiannya bagaimana? Kebiasaan-kebiasaan baiknya. Apakah ada kebiasaan buruknya? Lalu bagaimana latar belakang keluarganya? Bagaimana latar belakang pendidikannya? Mungkin bisa juga ditambah bagaimana pandangannya tentang perkawinan, ya, dan sebagainya. Jadi bahwa tujuan dari masa berpacaran ini untuk saling mengenal lebih mendalam satu sama lain. Nah, pacar yang baik, ya. Coba tadi yang ada yang sudah menemukan pacar yang baik tadi? Siapa tadi yang sudah sampai nomor pacar yang baik tadi nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Chelsea. Ya, coba Chelsea baca punya kamu, yang kamu temukan pacar yang baik itu seperti apa? Pacar yang baik itu jujur, mau saling membantu, dapat menjadi teman cerita, ada saat suka dan duka, terbuka, dan mau menjalin komitmen sama orang tuanya gitu. Oh, oke. Siapa lagi yang sudah nomor 3? Ya, ini Bu Guru simpulkan nih. Pacar yang baik. Oh, Flora, silakan Flora coba. Flora apa pacar yang baik menurut Flora? Pacar yang baik jangan pernah membanding-bandingkan pacar, belajar mengatakan tidak, jangan berpura-pura menyukai sesuatu, jangan meremehkan pasangan, dan tidak membatasi waktunya untuk bersama keluarga atau teman-teman. Oke, wah, jadi tambahan juga aja ya. Oh, Christian Nathanael juga silakan. Christian Nathanael. Kalau aku saling mengerti dan mau memaafkan kesalahan dan memberikan ruang dan waktu. Oke, apalagi? Ini siapa nih? Karena namanya nggak muncul. Siapa lagi? Josia, silakan Josia. Saling menghargai, saling mengasihi, saling terbuka satu sama lain, jujur. Oke. Ada lagi? Oke, kalau begitu tadi yang sudah memberi jawaban kepada Bu Guru, nanti di WA kepada Bu Guru tambahkan, ya. Jadi Bu Guru bisa tambahkan di sini. Jadi pacar yang baik itu pertama adalah sungguh laki-laki atau sungguh perempuan ya, jangan yang pura-pura. Jangan pura-pura jadi perempuan, jangan pura-pura jadi laki-laki. Ya, beriman dan taat beragama. Ya, jadi cari nih, jangan sampai orang malas ke gereja, malas berdoa. Ya, berpendidikan baik, berkepribadian baik, tanggung jawab, menghormati, setia, tadi komitmen. Lalu yang mendukung kemajuan ya, yang bukan menghambat ya, bukan membatasi. Kamu jangan ikut itu lagi, jangan ikut les itu lagi ya. Lalu ada kepercayaan dan membebaskan ya. Tadi itu membebaskan itu tidak membatasi. Kalau kamu sudah jadi pacar saya, kamu nggak boleh ya main dengan dia lagi dan sebagainya. Oke, nanti yang sudah mengisi ini kirimkan kepada Bu Guru. Nanti Bu Guru tambahkan di sini sehingga akan menjadi semakin kaya ya. Apakah nanti dari jawabanmu itu sebenarnya sudah mengandung di sini atau belum ya? Nah ini nasihat ya, karena waktu ini yang tidak boleh dilakukan selama masa pacaran. Ya, nanti dibaca ya. Karena waktu kita sudah lewat, ya tidak boleh nih main di dalam kamar hanya berduaan, nonton film atau melihat gambar-gambar porno, berciuman, pergi berduaan sampai larut malam, memakan obat-obatan terlarang, meminum minuman keras, lalu juga melakukan hubungan seksual. Ini yang tidak boleh dilakukan selama masa pacaran. Lalu ini nasihat, ini nanti bisa dilihat ya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh dijapri kepada Bu Guru. Oke? Ya, nanti itu yang jawaban tadi pacar yang baik boleh dikirimkan kepada Bu Guru, nanti Bu Guru tambahkan, lalu catatan ini bisa Bu Guru kirimkan sehingga menjadi semakin kaya. Begitu? Ya, kita akan akhiri dengan doa penutup.
untuk tugas minggu depan, ya, tugas minggu depan itu adalah tugasnya membaca, ya, membaca bab 5, lalu, ya, bab 5 ya, tumbuh dan berkembang seturut teladan Yesus. Nah, Bu Guru rencanakan juga untuk minggu depan itu untuk ulangan bab 4. Ya, nanti ulangannya menggunakan Google Form. Ya, nanti Bu Guru tuliskan di grup apa saja yang untuk dipersiapkan ya guna pertemuan yang akan datang. Ya, siapa bersedia untuk menutup doa penutup? Bu, Chelsea, Bu. Chelsea, silakan Chelsea. Chelsea. Di manakah Chelsea? Kok sudah ada yang left? Chelsea. Kayaknya Chelsea-nya. Iya, Bu. Silakan. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Sekarang pelajaran pertama agama kami telah selesai. Terima kasih atas materi yang telah Bu Guru berikan kepada kami. Dan sekarang kami ingin leave dari Zoom ini. Sertailah kami dan bimbinglah kami selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Lalu untuk yang belum mengisi link untuk update vaksinasi, tolong diisi ya, karena itu dibutuhkan untuk data juga ke puskesmas. Ya, yang belum silakan diisi. Kemudian Bu Guru mengingatkan lagi untuk mengurangi kegiatan aktivitas di luar rumah ya. Kalau tidak sangat urgent banget, hindari untuk keluar rumah dan hindari dulu kontak dengan teman-teman ya, supaya kasusnya tidak semakin bertambah ya. Karena ada beberapa teman kita yang terpapar dan kita doakan mereka semoga dapat bertahan dan bisa sembuh dengan cepat. Maka kita kurangi kontak dengan teman-teman dulu ya, sampai semuanya benar-benar pulih ya. Karena ini sudah banyak nih teman-teman dari sekolah lain juga dari sekolah lain juga sudah terpapar sehingga mereka harus kembali PJJ sama seperti kita. Ya, kita harapkan bahwa kita semua bisa dihindarkan, bisa sehat semua. Baik, sekarang coba diaktifkan kameranya, Bu Guru mau foto. Tinggal 24 nih. Diaktifkan semua untuk dokumentasi kita. 1, 2, wah, ayo. Masih banyak nih yang belum tampak. Ini slide pertama dulu ya. Nah, 1, 2, 3. Bentar, Bu Guru kirim di grup dulu. Wah, rupanya WA-nya sedang tidak muncul. Kalau gitu Bu Guru simpan dulu di Word. Oke, kayaknya karena hanya sudah tinggal 25 ini, yang lain sudah keluar lebih dahulu. Oke, terima kasih. Ya, itu Bu Guru tunggu ya. Kirim di grup boleh, kirim ke WA pribadi Bu Guru boleh tadi yang pacar yang baik itu seperti apa, sehingga bisa Bu Guru tambahkan, lalu nanti Bu Guru kirimkan catatannya tadi di Google Classroom atau di WA Group. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya, lalu siap-siap untuk memasuki pelajaran yang kedua. Oke, sampai ketemu lagi. Selalu sehat. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Riki. Bu, saya pengen Ya. tanya, Bu. Ya, Apa link yang buat vaksinasi itu sampai hari Kamis nggak, Bu?
Kenapa? Kamu mau vaksinasi Kamis ya? Iya, Kamis, Bu. Tanggung soalnya, Bu. Nggak apa-apa, isi sekarang dulu aja, nanti diperbaiki lagi. Kan nanti pasti akan ada update-update lagi. Oke, Bu. Terima Nah, kasih, jadi Bu. sekarang isi sementara dulu saat situasi saat ini, nanti akan diupdate lagi, baru isi lagi. Oke, Bu. Terima Ya. kasih. Sama-sama. Oke, Bu Guru akhiri ya. Selamat belajar.